Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Irfanti SPD. Saya mengajar ekonomi, dan pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Sebagaimana yang kalian ketahui, negara kita adalah terdiri dari kepulauan yang sangat syarat dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat tinggi. Namun apa yang terjadi? Di negara kita masih banyak terjadi kemiskinan, keterbelakangan, kekurangan fasilitas, dan lain sebagainya. Mungkin salah satu penyebabnya adalah kurangnya mutu sumber daya manusia. Tapi selain itu mungkin ada hal lain yang menyebabkan negara kita menjadi terbelakang. Salah satunya adalah tingginya tingkat korupsi di negara Indonesia. Baik, untuk mengetahui lebih detailnya, pengertian korupsi di sini adalah perilaku perbuatan yang tidak jujur, di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoralitas. Nah, di sini contoh-contohnya banyak korupsi. Yang pertama adalah penghilangan uang, yang keduanya adalah tindakan suap, tindakan gratifikasi, dan tindakan penggelapan serta pencucian uang. Dengan adanya hal-hal tersebut menyebabkan negara kita mengalami kemunduran dan kemiskinan. Kenapa? Karena banyaknya sumber-sumber daya modal yang diambil secara paksa oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, sehingga negara kita mengalami kemiskinan dan kebangkrutan. Dampak yang ditimbulkan begitu banyak. Salah satunya adalah ketidakmerataan pembangunan, kemiskinan, keterbelakangan, dan keterburukan sosial dan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara ini adalah negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tapi ketika masuknya tindakan korupsi, di situ hilang nilai-nilai pendidikan, kewarganegaraan, keadilan, serta kemakmuran. Kenapa? Karena adanya penghilangan sebuah modal kekuatan yang diserap oleh satu orang yang menguntungkan hanya beberapa gelintir orang atau hanya menguntungkan satu atau dua orang, sehingga negara kita menjadi negara yang terbelakang. Satu contoh kecil korupsi di negara kita itu terjadi seperti contohnya penghilangan aset, misalnya pengambilan sumber daya alam yang secara paksa dan secara ilegal, itu adalah sebuah tindakan korupsi. Nah, selain itu, korupsi juga dapat merugikan keuangan negara. Salah satunya melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri, atau korporatif menyalahgunakan kewenangan serta kesempatan dengan sarana yang ada. Jadi ketika sebuah lembaga, orang, manusia yang di dalamnya secara berturut-turut melakukan korupsi sehingga menyebabkan keuangan negara menjadi terpuruk karena hilangnya uang atau sumber daya modal tersebut. Siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah beberapa orang atau satu orang atau kelompok orang yang memiliki itikat tidak baik untuk merugikan orang lain dan memperkaya diri sendiri. Berikutnya, suap menyuap juga merupakan salah satu tindakan korupsi. Di sini adalah suatu cara yang dilakukan sejumlah orang, kelompok, atau seseorang untuk melaksanakan keinginannya dengan cara memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan cara yang tidak adil supaya mendapatkan jabatan atau proyek yang dia inginkan. Maka hal ini juga termasuk ke dalam tindakan korupsi. Berikutnya, penyalahgunaan jabatan. Misalnya pemimpin atau siapapun yang memiliki kekuatan, kewenangan untuk melakukan sesuatu tetapi disalahgunakan, itu juga merupakan sebuah tindakan korupsi, dan itu tentunya dilarang oleh negara. Berikutnya, pemerasan. Misalnya terjadi pungli. Kenapa terjadinya pungli? Karena ketidakpuasan seseorang dalam menyalahgunakan keuangan yang dia miliki, sehingga dia melakukan pemerasan,
pungli, pungutan liar, dan lain sebagainya. Dan itu juga termasuk ke dalam tindakan korupsi. Berikutnya kecurangan. Misalnya ada pembangunan sebuah proyek jalan, rumah sakit, masjid, jembatan yang seharusnya berjumlah mungkin 10-20, kini berjumlah 5 atau 3 buah, sehingga dapat merugikan rakyat. Kenapa? Karena di sana tidak terdapatnya fasilitas yang baik, karena diambilnya oleh hak-hak tersebut oleh sebagian orang atau kelompok yang tidak bertanggung jawab. Maka kecurangan tersebut termasuk ke dalam tindakan korupsi. Berikutnya, gratifikasi. Mungkin di sini anak-anak sudah mendengar kata-kata gratifikasi. Mungkin gratifikasi itu sangat mirip dengan suap, yaitu pemberian sejumlah uang atau sejumlah aset terhadap pihak tertentu dalam upaya melancarkan keinginan atau harapan seseorang atau sebuah kelompok dalam melancarkan sebuah misinya dengan hal yang ilegal. Itu juga termasuk tindakan korupsi. Berikutnya, setelah kalian mengetahui jenis-jenis korupsi dan tingkat yang bisa merugikan negara, maka di sini Ibu harap kalian mengetahui nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran; kedua, kedisiplinan; ketiga, kemandirian; keempat, tanggung jawab; kelima, kerja keras; keenam, kesederhanaan; ketujuh, keberanian; dan kedelapan adalah keadilan. Kenapa? Salah satu contoh misalnya, korupsi bisa dilihat dari hal yang kecil. Contohnya misalnya kalian hanya memiliki uang atau bekal 10.000. Ketika kalian memiliki uang 10.000, maka kalian harus atau hanya dapat membelanjakan uang kalian sebesar 10.000 rupiah. Tidak bisa lebih. Kenapa? Karena kalian hanya memiliki 10.000. Maka kalian jangan membayangkan kalian bisa mendapatkan 20.000 atau 30.000, karena yang 20.000 30.000 nya itu tidak mungkin kalian dapatkan, karena itu suatu bentuk korupsi. Karena yang kalian dapatkan adalah 10.000. Kalau punya uang 10.000, kalian misalnya untuk jajan, transport, dan lain sebagainya 7.000, maka sisihkan 3.000 untuk tabungan, sehingga untuk kebutuhan yang lain kalian bisa memanfaatkan dari tabungan. Tidak perlu memanipulasi terhadap orang tua, misalnya untuk berenang, beli buku, padahal kegiatan tersebut tidak ada. Padahal uang tersebut kalian gunakan untuk kepentingan yang lain. Berikutnya, cara memberantas korupsi. Salah satunya adalah dengan edukasi atau pendidikan sejak dini, yaitu pendidikan anti korupsi yang kalian tanamkan sendiri mulai dari sifat kalian di rumah, di sekolah, di luar, di lingkungan kalian harus menerapkan sifat anti korupsi. Nah, dengan adanya pendidikan anti korupsi ini diharapkan kalian dapat bersikap jujur, disiplin, berani, dan mengutamakan kesederhanaan. Apa yang kalian punya, apa yang kalian miliki, itulah yang kalian syukuri. Ketika kalian memiliki yang lebih, kalian hendaknya ditabung, supaya ketika kalian memiliki keinginan, kalian bisa mempergunakan uang tabungan tersebut untuk membeli keinginan kalian. Nah, yang terakhir dari Ibu, pesan dari Ibu adalah mari kita jauhi korupsi dan mari kita bangkit lawan dari korupsi, karena korupsi akan memperburuk moralitas negara kita. Semakin banyak korupsi, semakin banyak terjadi kemiskinan. Mari kita bentuk sebagai pribadi yang jujur, disiplin, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan mengutamakan kejujuran dan kesederhanaan. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.